Oke guys, lanjut ya. Tadi di SSID setting, sekarang saya udah pindah di menu security. Karena tadi kita settingnya yang SSID 2, seharusnya langsung ke SSID 2. Karena ini jaringan hotspot, jadi seharusnya open system, langsung di submit. Dan kalau dengan konfigurasi tadi, seharusnya kalian udah bisa menggunakan hotspot ya. Jadi tinggal colok kabel fibernya dan pastikan GPON kalian aman. Seharusnya ini sudah langsung. Security ini nggak perlu dirubah. Application biasanya saya matikan ini Samba service, ngapain juga pakai Samba, langsung di submit. ST nggak saya rubah, DNS juga nggak saya, MLD nggak saya rubah juga, DMS juga saya nggak rubah, IGMP nggak juga saya rubah. VoIP-nya itu saya matikan karena saya nggak pakai VoIP, ngapain VoIP. Oke, sudah saya submit. PNP nggak perlu, NAT juga nggak perlu. Oke, cuman sampai di situ saja. Nah, ini user kalian bisa rubah user kalian seapa. Kalian bisa rubah user login ke GM220S ini di sini ya. Cara rubahnya misalnya di admin, kalian masukkan password lama kalian, password baru di sini. Dan kalau menurut saya sampai di sini modem GM220 kalian udah bisa dipakai dengan baik. Saya rasa cukup ya. Cuman sampai di sini aja cara settingnya. Nanti kita bahas di video lain lagi kalau misalnya ada cara setting yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Yo guys, untuk video kali ini kita bakal bahas tentang modem GM220S. Modem ini tipenya Xpon ya guys, yang berarti bisa untuk GPON dan bisa untuk EPON. Apa itu GPON dan EPON bisa kalian Google aja ya, karena kita bakal fokus tentang searah settingnya. Oke, langsung aja. Jadi ketika kalian udah colok modemnya, pokoknya di sini saya anggap kalian udah bisa cara mengoneksikan modem ke laptop atau komputer kalian ya. Nah, kalau udah kalian connect, itu tinggal langsung aja kalian ketikkan di address bar ini 192.168.1.1, enter. Nah, dia bakal muncul interface loginnya kayak gini. Nah, di sini kalian bisa langsung aja admin. Untuk passwordnya itu admin ya. Confirm. Nah, di sini bakal muncul ini device informationnya. Pertama ini ada modelnya GM200S, ini serial numbernya, hardware version, software version ini ada versi 7 ya. Ada juga yang versi 9, saya belum tahu bedanya apa. Bootloader number itu ada di sini versi 7,1. Ini batch number nggak paham juga. Ada network information di sini, segala informasi tentang network ya, tapi kan ini belum disetting jadi belum ada parameter, belum ada nilainya. Ya, parameter di sini ada link information. Ini kalau udah kalian colok fiber optiknya di port belakang modem, ini harusnya sudah muncul. Di sini ada keterangan berapa redamannya, RX levelnya berapa, pokoknya semua ada di sini. User information ini biasanya interface yang ada di modem GM220 ini ya. Biasanya itu ada WiFi, SSID 1 sampai 4, ada encryption passwordnya, maybe. Di sini ada apa ya? Sama. Oh iya. Group key update interval. Nggak usah, ini nggak tahu juga. Ini ada ethernetnya ya, ethernetnya. Kalau kalian sudah colok LAN, biasanya di sini muncul equipment connected ya, seperti ini. Ini berarti saya colok di port 2 ya. Sementara port 1, 2, 3 dan 4-nya, 3 dan 4 maksud saya, itu disconnect, berarti nggak tercolok. USB juga tidak tercolok. Oke, langsung untuk settingnya. Di sini saya bakal setting jadi hotspot ya. Jadi nggak bakal minta password, karena kalau seperti yang kita tahu hotspot itu dia loginnya setelah masuk ke dalam jaringan WiFi. Jadi di sini ini ada, kita langsung ke menu network ya. Ini ada apa, Cuk? Ini langsung ke menu network aja. Di sini kita pilih di one connection. Nah, di one connection ini kalau untuk setting hotspot langsung kita
centang di bridge, bukan centang ya, pilih karena ini drop down. Pilihannya ada 4, PPPoE, static, DHCP, dan bridge. Kita pilih yang bridge ya. Di sini nggak usah di, kalau ini port binding, ini berarti port mana yang bakal mengeluarkan jaringan yang sudah kita bridge. Jadi sini kalau di saya pilih 3, 4 sama SSID 2. Karena SSID 1 dan LAN 1, LAN 2 itu saya pakai untuk koneksi lain. Contohnya bisa juga untuk PPOI ataupun DHCP. Oke. Enable DHCP server itu nggak usah, karena seharusnya kalau koneksi jaringan hotspot itu DHCP-nya diambil langsung dari router utama, entah itu mau MikroTik, modem lain apalah, nggak perlu berarti yang DHCP server ini, karena DHCP-nya request langsung dari router utama atau router sebelum GM220S ini. Service listnya boleh internet. Nah, ini yang penting di VLAN-nya ini bisa tag kalau misalnya kalian menggunakan VLAN ya untuk bridge-nya, untuk jaringan hotspot-nya ini bisa di tag, terus inputkan VLAN kalian. Sementara kalau tidak kalian buat VLAN untuk jaringan bridge-nya, berarti ini di untag saja ya. Tapi saya biasanya pakai yang transparansi, yang berarti kalau di dalam jaringan hotspot kalian udah ada VLAN, VLAN-nya itu nggak akan nggak akan diotak-atik oleh GM220 ini ya. Jadi VLAN-nya tetap intact. Jadi misalnya kalau kalian pakai jaringan hotspot bersamaan dengan PPPoI, terus ada satu VLAN, misalnya VLAN management, itu tidak perlu kalian pilih untack ya, atau tag, nggak perlu, langsung di transparansi, karena kalau kalian pilih untack otomatis VLAN manajemennya tadi itu sudah nggak bisa digunakan lagi, karena di stripnya itu dihapus, strip VLAN-nya dihapus sama GM220 ini. Jadi lebih aman pilih transparansi ya, baru kalian langsung klik create. Nah, di sini seharusnya sudah bisa. Terus biasanya saya ada manajemen VLAN ya. Kalau manajemen VLAN, jadi kalian bisa pilih di HCP, terus di sini other, nggak perlu dikeluarin, ini juga nggak perlu karena dia nggak butuh NAT. Saya pilih tag karena manajemen VLAN itu ada di VLAN 999. Saya create. Oke. Jadi udah ada 2 settingan ya untuk di connection. Lanjut di WLAN, saya biasanya pakai ini United States, lainnya nggak saya rubah. SSID ini karena saya tadi pilih SSID 2 untuk port bindingnya, untuk binding bridge-nya. Jadi di sini yang bakal saya setting itu di port 2. Saya pilih apa ya? Contoh aja Citra. Citras, submit. Nah, jadi seperti itu ya guys.